Ketika dihadapkan, nah, Ibnu Taimiyah dan Wahabi ini ngakunya kan ikut manhaj salaf. Ketika ini dihadapkan dengan manhaj salaf, ini hilang tauhid rububiyah, tidak ada gunanya. Mengapa? Ulama salaf semuanya melakukan takwil. Tidak ada yang tidak takwil. Kalau orang yang takwil dikatakan sesat, berarti ulama salaf juga sesat. Imam Bukhari takwil, Imam Sufyan bin Uyainah takwil, Sufyan Ats-Tsauri takwil, Imam Malik takwil, Ibnu Abbas takwil, Ummu Salamah juga takwil, An-Nadhr bin semuanya takwil. Coba dibaca di dalam kitab Al-Asma wa Sifat karangan Imam Al-Baihaqi. Banyak riwayat dari ulama salaf yang takwil. Imam Bukhari juga takwil. Imam Bukhari mentakwil ayat wala yabqa gimana? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi karena melakukan takwil itu, ketika Al-Albani ditanya gimana Bukhari takwil begini, loh masa hadza la yaquluhu muslimun mu'min. Takwil ini tidak mungkin dikatakan seorang muslim yang beriman. Padahal ada di Bukhari. Jadi bertentangan. Takwil ini bertentangan. Ini misalnya tauhid rububiyah uluhiyah kan melarang orang istighatsah. Orang istighatsah lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ketika dihadapkan dengan riwayat dari sahabat, salaf, semuanya beristighatsah. Hadis-hadisnya ya ada di dalam kitab-kitab hadis. Akhirnya tidak ada gunanya pembagian tauhid menjadi 3 ini. Karenanya tahun 2011, kemudian tahun 2007, saya munazarah dengan orang liberal. Orang liberal ini menganggap kan ajaran liberal itu ada 5. Rukun liberal yang terakhir ya, saya singkat saja karena ingin membicarakan ini. Bahwa kaidah-kaidah keilmuan menurut Ahlus Sunnah itu sifatnya dilahirkan, bukan diciptakan. Artinya kaidah ini memang hasil dari penelitian terhadap nas-nas yang sudah berkembang, yang sudah ada sebelumnya. Bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu biasanya kalau di Indonesia seperti konferensi partai politik. Jadi misalnya ada pergantian pimpinan ya, biar si A ini tidak masuk, maka orang-orang yang pendukung buat aturan-aturan kira-kira tidak masuk. Itu namanya diciptakan. Nah, saya dulu dialog dengan liberal, debat. Liberal ini kan berpendapat tentang kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan itu sederajat. Sama derajatnya. Tidak ada yang lebih tinggi. Lalu saya bilang pada mereka, ya pandangan Anda bertentangan dengan Islam. Itu jelas tidak Islam sama sekali. Loh kok begitu? Di dalam Al-Quran sudah jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap kaum wanita. Walir rijali 'alaihinna darajah. Laki-laki memiliki setingkat derajat lebih tinggi daripada perempuan. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Lalu kata yang liberal itu, kata yang liberal, loh yang dimaksud laki-laki dan perempuan di dalam ayat ini maksudnya laki-laki dan perempuan secara fungsional, bukan secara gender, bukan secara jenis kelamin. Artinya bagaimana kalau dalam rumah tangga suami istri yang banyak uangnya istrinya, belanjanya dari istrinya, mobilnya dari istrinya, rumahnya dari istrinya, berarti dia yang laki-laki. Suaminya itu perempuan, karenanya dia yang ngatur, yang melarang, kamu tidak boleh keluar, saya saja yang keluar misalnya. Itu kata orang liberal ya, orang liberal. Saya bilang begini, ya kamu kalau begitu tidak ngerti bahasa Arab. Loh kok begitu? Ar-rijal dan an-nisa itu bukan isim fungsional, tetapi isim gender. Kalau tidak percaya coba lihat ilmu nahu paling dasar, tingkat dasar, jurmiyah. Ada bab la linafyil jinsi. Contoh pertama, la rajula fiddari. Tidak ada gender jenis perempuan di dalam tidak ada jenis laki-laki dalam rumah. Yang ada perempuan, karena yang keluar itu laki-laki. Lalu kata yang liberal, itu kan kata ulama nahu. Jadi pemahaman, loh
Kalau kamu udah ikut pemahaman nahwu, ya berarti kamu tidak perlu dialog. Karena kamu terlalu bodoh. Karena aturan dalam ilmu nahwu ini sifatnya dilahirkan, bukan diciptakan. Ini bukan jadi ini bukan rekayasa ulama nahwu ini. Sudahlah buat begini biar tidak ada begitu. Ini hasil penelitian dari sebelumnya, dari tradisi yang sudah ada itu. Karenanya ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika diperdalam pasti paradok dengan kitabnya sendiri. Syiah, misalnya ya, contohnya Syiah. Syiah ini, kalau kita ini kan punya keyakinan bahwa para nabi itu maksum, ya. Cuma maksumnya nabi itu kan tidak mutlak segala-galanya. Karenanya kita masih meyakini sifat jaiz bagi para nabi. Sifat jaiz bagi para nabi, yaitu al-a'rad al-basyariyah allati la tanqusu min jadi sifat-sifat kemanusiaan yang tidak akan menurunkan derajat para nabi yang luhur. Karenanya menurut kita di dalam kitab-kitab tauhid, nabi itu boleh tidak nabi lupa. Boleh. Mengapa boleh lupa? Ya buktinya di dalam hadis Bukhari, Muslim, pernah nabi waktu sholat 4 rakaat ternyata 2 rakaat. Setelah selesai sholat, setelah salam, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku sirotis sholah am nasid?" Rasulullah, ini sholat ini dikosor atau lupa? Lalu kata Rasul, kullu dzalika lam yaqa. Enggak semuanya. Enggak dikosor, enggak lupa. Setelah tanya-tanya ternyata lupa. Akhirnya nambah 2 rakaat. Berarti kata para ulama, boleh nabi lupa di dalam urusan agama, tapi tujuannya litasyri', untuk mengajarkan hukum syariat. Ini contohnya. Atau misalnya nabi di dalam hadis, di dalam kutubul ahadits ya, pernah nabi ini semalam tidur bersama istrinya.